atau tahun 80 ke atas itu pakainya yang A, bukan yang ini, gitu loh. Kalau Bapak Ibu pakai yang mana? Ah, yang apa? Ya, itu itu menyatakan bahwa gitu loh. Itu wis generasi sekarang. Kalau generasi tahun 70 ke atas gitu itu mesti pakainya ini gitu. Ini ini menandakan kalau zaman bahula ya, gitu. Jadi kalau kita kan sekarang pakai ini A kecil, A kecil gitu, tapi di bawahnya sini gitu. Ya, gitu. Karena nanti di tulisan ini pembimbing yang satu dan yang lain itu juga akan ini berdebat. Padahal kan sudah ada buku bimbingan apa that we mean guidance book from the university gitu loh. Sudah ada buku pedoman penulisan disertasi, tetapi ada juga yang nanti ngotot ini kan gitu. Kalau Bapak Ibu critical reading nanti udah bisa paham ya, ini orang ini generasi kapan gitu loh mengikuti. Jadi gini, dari tulisan itu juga ada sign, ada tanda-tandanya. Ini mengikuti apa orang ini gitu. Ini mengikuti zaman bahula. Terus belum gitu ya, belum membaca panduan penulisan ilmiah gitu. Itu bisa dilihat nanti ya. Jadi ada tanda-tanda yang di dalam tulisan beliau gitu. Sehingga kenapa saya tekankan kalau nulis harus seperti ini gitu memang ini saintis gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu sudah benar-benar apa namanya me- apa melakukan gitu loh, melakukan benar-benar. Kecuali nanti di guidance book atau buku panduan skripsi itu dari rata kiri semua gitu monggo. Tapi ini apa namanya yang terjadi gitu loh ya di dewasa ini adalah seperti ini gitu. Kecuali terserah ikuti aja nanti apakah buku panduan skripsi atau disertasi dari sini itu ini apa namanya menurut yang seperti ini atau yang seperti ini silahkan nanti. Tapi harus konsisten gitu ya, harus konsisten. Nah, selanjutnya kan nanti membuat seperti ininya juga konsisten gitu ya. Ini jadi 2.2 dari 2.1 seperti itu harus konsisten. Tapi ini biasanya orang jadul, orang bahula gitu ya. Jadi seperti itu nanti gitu. Ya, jadi seperti ini kita karena ini saya hanya mencontohkan ya. Oke, tak ganti seperti ini seperti yang tadi lah. Terus itu. Terus critical reading itu proses membaca yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi. Kalau ini di taksonomi Bloom gitu ya, kita kait-kaitkan dengan taksonomi Bloom. Apakah semuanya pernah belajar taksonomi Bloom? Nah, Prof. Do you still remember taksonomi Bloom? Wah, Pak Isan, cari dari tadi ngapain? Maaf, Prof. Apa Kurang semangat. ga- ganti device, baterainya habis HP-nya. Kirain ganti wajah. Aduh. Ya rawat muda, Prof. Iya, Pak. Ini loh, Pak. Apakah Bapak Ibu masih do you still remember the Bloom taxonomy? Bu Rusmini pernah dengar nggak taksonomi Bloom? Pernah, Pak Fauzi. Mbak Fitria pernah? Pernah, Prof. Ya udah kita recall lagi ya. Karena bagaimanapun kan ini pendidikan ya, kan ada Ya. manajemen pendidikan Islam itu oke lah kita kaitkan dengan itu materinya ya. Ini yang masih taksonomi belum versi lama. Jadi ada analisis, sintesis, evaluation. Kalau sekarang kan analisis, evaluation dan apa namanya creation gitu ya di taksonomi belum ini tapi nggak apa-apa ini juga jadi nanti critical itu harus ibu bapak ibu menganalisis mensintesis mengevaluasi juga ataukah benar enggak sesuai dengan norma enggak gitu kan terus
dan refleksi terhadap teks. Nah, ada refleksi juga sesuai dengan kurikulum Merdeka ini ya. Jadi sebenarnya kurikulum dan semuanya itu udah pernah ada di dunia ini gitu loh. Cuman dibolak-balik, dibolak-balik, dibolak-balik. Kepala SMA ini ngantek mumet ya. Ini sing ngendi gitu. Si Jirong dipahami, pas gue sebenarnya ada kok Pak yang orientasi itu kan di kurikulum Merdeka itu kan ada di mengamati dan menanya di kurikulum 2013 sebenarnya ada di situ ya, only the position aja yang apa namanya karena kan di kurikulum Merdeka mungkin hanya 5 langkah, hanya 4 langkah gitu. Kalau di kurikulum 2013 kan at least ada 7 langkah gitu. Kadang cuman langkah pertama, kedua di kurikulum 2013 ditaruh di kurikulum Merdeka di nomor 1 gitu. Kadang cuma seperti itu kok. Masih ada kelompok, masih ada juga associating atau menalar untuk diri pribadi siswa-siswa itu masih ada sebenarnya. Kalau itu semuanya matang bisa dipahami itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nggih. Oke, nah sekarang menurut Korlan, critical reading itu melibatkan asumsi penulis ya tadi. Jadi ini penulis itu kan juga ada latarnya. Yang nulis itu semakin gitu loh, semakin berbobot, semakin isinya itu apa namanya? Ya, mungkin lebih mendalam. Itu kan tergantung juga depend on the experience, background, terus latar ideologinya apa, mungkin latar keagamaan, culture, pengalaman hidup yang penulis pernah alami itu akan terlihat sih di dalam karyanya itu seperti itu. Sehingga juga dalam mengomentari gitu loh, mengomentari tulisan itu juga tergantung nanti komentator itu yang critical reading kan ada penulisnya, terus nanti kan ada readernya yang kritis itu juga terlihat. Oh, beliau di apa ya, level apa, bidangnya apa gitu. Kadang kalau bidangnya nggak sama kan mengkritisi juga nanti salah gitu ya. Jadi ya memang harus kalau yang critical reading untuk mungkin for study Islamic Studies ya harus yang mungkin lulusan dari Islamic Studies, jangan yang lain-lain gitu. Tetapi apapun nanti itu bisa di tracking gitu ya. Setidaknya seperti itu. Terus mengevaluasi argumen dan bukti yang disajikan. Mosok perang ini terjadi di tahun ini gitu, bener enggak sih? Harus tracking juga, jangan-jangan sekedar menyajikan data tetapi tidak ada fakta yang apa bukti-bukti atau evidence gitu yang memang kita bisa lihat gitu. Jadi sekarang kalau ada orang yang ngomong mungkin dengan data dan fakta yang mungkin serinci itu ya kita cek betulkah gitu. Ini di tahun berapa gitu ya. Itu harus dibuktikan juga. Seperti kalau Bapak Ibu pakai AI juga harus dibuktikan juga benar nggak gitu. Oh, alhamdulillah benar. Kalau nggak kan nanti ganti lagi. Jangan sampai ya kalau pakai AI itu boleh, tetapi gitu loh harus diverifikasi. Karena Pak, Bapak Ibu, sekarang kalau pilar pendidikan itu tripusat pendidikan itu apa? Kalau zaman dulu, tripusat pendidikan, the central of education, Sekolah, sekolah, lingkungan, mm, keluarga. ya, ya sekolah. Karena kan pertama kan tripusati pendidikan di keluarga sebelum ada sekolahan, gitu kan? Mungkin sekolah, mungkin keluarga, terus sekolah, masyarakat. Nah, sekarang itu ada 4, ya. Ada four central of education atau catur pusat pendidikan. Sekarang itu yang terakhir apa, Bapak Ibu kira-kira? Kira-kira apa sekarang? Yang clue-nya tadi udah tak ucapkan. Wah, yang kita ini loh, sekarang ini loh. Hah? Masjid itu termasuk lingkungan. Ini loh yang AI, kita buat, kita bisa ngomong. Religius sekali. Hah? internet gitu, Prof. Apa? Internet. Ya, sosmed. Jadi media, sosmed itu sekarang mendidik kita. Ya, itu. Jadi 4 pusat pendidikan. Kalau kita nanti itu juga pinter, sosmednya ngerti, informasi apapun, ngerti informasi baru kan jadi ini.
masyarakat, dan ini kadang tidak usah mendidik, dididik sosmed aja lah gitulah, lebih pinter gitu ya gitu. Itu sosmed sekarang ya, kan masyarakat juga bisa mendidik baik, bisa mendidik jelek gitu ya. Anak kita nggak pernah keluar rumah, setelah bergaul dengan ini malah iso nyolong pelem, iso nyolong ini, bisa kok kata-kata kasar, bisa ngerti misuh-misuh gitu, itu kan anu kan dari masyarakat. Kadang juga loh Pak, kita itu nggak pernah ngajari misuh, malah di apa namanya, di luar itu sampai gini, mah kalau itu orang ngatain aku gini, balesnya gimana gitu loh, bales ngomongannya itu loh, karena kadang nggak tahu ya, kadang masyarakat tuh kejem juga ya, anak-anak kecil itu kalau anak-anaknya dulu, waktu waktu dulu sih, sekarang anak kecil udah main sosmed gitu ya. Lah itu kan kejem juga, sekarang pakai jempolnya, pakainya kan mendidik juga, itu tergantung ya nanti how wisdom ya, bagaimana kebijaksanaan kita nanti, how to use the sosmed, terus belajar apa aja yang dari sosmed, harus diprotek gitu kan. Nanti malah pinter-pinter yang ngajari ya. Ada juga yang itu, yang sekarang baru viral kan, yang ngajari yang LGBT, itu ada juga yang sampai artis-artis itu follow, orang Indonesia dapat suaminya orang Belanda apa Jerman ya gitu. Itu yang dia suka kasih, itu malah dia bilang bahwa dia itu adalah dosen atau gurunya itu, terus dia mengangkat ketua kelasnya ini gitu. Ada Bapak Ibu itu ya. Jadi sampai segitunya dia mendidik itu. Tidak hanya how to master English English ya, atau speaking, listening gitu. Tidak hanya tutorial itu, tapi ada tutorial-tutorial yang lain gitu ya. Itu di sosmed itu seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita gitu ya, eh, mengadopsi atau follow gitu ya. Tapi kan itu mungkin di-follow oleh orang yang lain. Bagi kita nggak perlu, tapi bagi orang yang komunitas itu jadi perlu banget gitu ya. Itu adalah 4 yang mendidik kita adalah sosmed. Nah, argumen bukti yang jelas yang disajikan, silahkan nanti semakin gitu loh, semakin canggih kita menggunakan internet ya, semakin bukti, argumen, dan semuanya yang disajikan itu semakin lengkap, karena toh kita sekarang boleh nge-review Scopus, itu kan menjadi penelitian kita kan. Kalau di kedokteran ada meta analysis, ada systemic apa namanya, SLS, sistemik apalah, lupa saya, ada 4 yang kemarin itu saya pernah browsing itu. Ada banyak sekarang yang boleh pakai riset gap, itu nggak usah penelitian yang lalu, itu nggak usah metani dewe-dewe, langsung masukkan ke sistem gitu ya. Mungkin Mas Rizky yang baru-baru ini, anak-anak ini bisa langsung ikut ke yang sistemik itu loh. Itu mau bikin riset gap itu 40 Scopus, bisa langsung, nggak usah dibaca satu-satu. Kita baca 5 gitu ya, kadang tele-tele ya, tapi itu sudah ada minimal 40. Itu 40 jurnal itu sudah langsung dirangkumkan oleh alat itu gitu loh. Itu kan kecanggihan luar biasa. Lainnya aja masuk ke jurnal. Jadi Scopus masuk ke situ, nanti ada coba cari komunitasnya yang bisa mengajari itu. Jadi tidak usah satu-satu. Ini riset gapnya apa ya, penelitian sejenisku apa, tapi mereka sudah 40 jurnal itu langsung dibikinkan untuk menjadi riset gap kita gitu. Ini udah diajari kualitatif atau metodologi riset belum? Belum Ya nanti ada, tanya Kak. aja ya, nanti tanya, nanti tanya. Ya kan kita sharing ya kan, nanti tujuannya ke sana. Yang penting kan you are written the dissertation. Kalau semuanya nilainya bagus, kalau disertasinya nggak selesai juga nggak bisa jadi dokter nanti ya. Yang penting adalah itu selesai, bagaimana mempunyai data yang valid, sumber yang valid, dengan pengerjaan with other tools, dengan tools dengan yang lain yang bisa mempermudah, mempercepat itu studi dengan validitas yang tinggi, bahwa data-data yang disajikan itu mempunyai validitas yang tinggi gitu. Terus sumber juga ya, reliabilitas sumber itu sumber data, dan kadang apa that we mean, sumber data itu kan orangnya siapa, informannya siapa, atau subjek penelitiannya siapa, ini juga harus diperhatikan. And then dari bias
dari sudut pandang bias dan sudut pandang penulis juga, apakah itu perlu cek and recheck ya, kayak triangulasi itu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu itu nanti umpamanya mempunyai data dari satu orang, jangan percaya, harus dicek and recheck dari sumber yang lain juga, gitu. Membedakan antara fakta atau opini gitu ya. Berbeda ini. Opini itu kan kadang dipengaruhi oleh nafsu dan sentimen pribadi gitu kan. Kalau opini itu kan hanya pendapat orang seorang yang bisa disertai fakta atau tidak. Tapi kalau fakta itu lebih kuat daripada hanya opini. Terus membuat penilaian tentang kualitas dan kegunaan teks gitu. Ya, ini terus teori-teori yang critical reading itu bisa nanti Bapak Ibu ke konstruktivisme ya. Kalau ini bacanya apa ya? Biasanya dibaca apa ini? Ini yang lain pada tidur kah? Pak Arief, udah bangun tuh. Udah selesai pakai udah sampai tujuan. Ini bacanya apa? Bacanya apa? Ini loh. Pijet. Awas nek pijet. Pijet lah. Biasa. 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 Iya, ini kayak pes papio geot itu kan dibaca peso. Ini biasa ya. Tolong nanti kalau mengutip, kalau pas presentasi di disertasi, awas kalau nanti ngomongnya pijet ya. Ini biasa, biasa ya, biasa gitu. Ini ada beberapa teori, nanti silahkan dibaca sendiri. Terus model transaksional reading, kalau yang konstruktivisme itu menyediakan landasan teori untuk critical reading. Jadi pakai teorinya apa? Critical reading itu yang di discourse analysis ya, tapi nanti terlalu panjang kalau di itu ya discourse analysis itu ya. Jadi teorinya itu mau kemana? Kan ada teori gender gitu loh, pisau dengan analisis gender, dengan analisis apa discourse analysis dengan analisis-analisis yang lain. Ya, itu tadi mempertimbangkan ideologi, politik, sosial, budaya, gender seperti itu. Itu seperti itu. Jadi nanti tolong kalau mengomentari atau mengkritisi bacaan, tolong secara komprehensif gitu. Baik itu hanya apakah itu hanya ide atau opini, apakah itu fakta. Kalau opini ya jangan dituruti karena opini orang itu kan bisa tidak valid karena subjektif, tergantung orangnya aja kalau itu. Nah, terus critical reading menekankan proses konstruksi makna dengan menambahkan dimensi evaluatif. Ya, memang kan nanti akhirnya kan critical reading itu satu orang dengan orang lain mungkin berbeda, tetapi kalau sama-sama punya ilmunya sama, nanti kadang sama kok. Kayak kita ngomentari disertasi Bapak Ibu itu akan sama. Kalau kita itu jam terbangnya udah tinggi gini, kayaknya nggak gini deh, apa gitu? Iya gitu. Kadang udah tahu kita itu mau mau apa mengomentari disertasi itu gitu. Nanti pertanyaan itu sama. Waktu ujian itu kadang kita tanya, beliau juga tanya ini sama gitu loh. Itu kan berarti kita nanya bukan karena opini, tetapi berdasarkan fakta disertasi yang ada di depan kita itu seperti itu gitu. Jadi penguji satu dan yang lain itu kadang masukan, terus kritiknya terhadap disertasi ini, revisinya di sini itu sama gitu. Jadi bukan karena opini. Transaksional reading yaitu transaksional yang menyatakan bahwa membaca adalah transaksi antara pembaca dan teks ya. Makna tidak terletak sepenuhnya dalam teks ya, tetapi muncul di interaksi keduanya. Persepsi ini melibatkan kesadaran dan transaksi refleksi atas bagaimana pengalaman, pengetahuan, dan nilai pembaca mempengaruhi interpretasi. Yaitu tadi semakin tinggi pengalamannya, kadang tidak tertarik juga, mosok tulisannya guru ngono gitu ya. Mosok kalau yang memang pengalamannya belum sampai, yuk, readingnya nggak bisa dipahami, berat banget gitu. Ya tergantung gitu ya, tergantung juga gitu. Kadang
ideologi nggak sama juga nggak tertarik ya, karena juga ngomong ngopo itu gitu. Itu kadang ya seperti itu karena memang tidak sefrekuensi gitu. And then Paulo Freire ini yang ya, ini kadang di dunia pendidikan ini yang membebaskan itu ya, yang politik membebaskan critical literacy yang mengembangkan atau menekankan bahwa membaca bukan sekedar kode kata, tetapi tindakan politik dan sosial gitu loh. Kadang kan iya dalam politik, dalam ini kalau pengen menghilangkan apa gitu kan nggak usah disebut ini. Kalau memang pengen menekankan ini, membumikan ini, membumingkan ini gitu. Kadang itu yang diulang-ulang gitu ya, menantang hubungan kekuasaan dan dalam teks. Ini terutama di politik-politik ya, politik kekuasaan gitu ya. Ya, ini kalau di dalam manajemen pendidikan Islam, ya itu sangat relevan, yaitu untuk memberdayakan peserta didik menjadi agen perubahan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Ini bagus ya, kalau memang tujuannya ke sana gitu. And then sekarang beberapa model critical reading dalam akademik ya, ada critical reading dan academic reading response, contextualization, realization, analysis, reflection, dan respon. Ini kalau nanti mau mengembangkan sendiri sih, setidaknya nanti dilihat teksnya dalam konteks sosial, histori, dan akademiknya itu seperti apa, mengevaluasi argumen dan penalaran penulisnya seperti apa, cocok atau enggak, terlalu dangkal atau enggak, ini ngawur atau enggak gitu, ataukah ada ideologi apa yang disisipkan, itu harus dianalisis ya. Terus membedah struktur dan komponen teksnya, mempertimbangkan implikasi dari teks dan posisi kritis sebagai tanggapan terhadap teks itu adalah respon kita. Nah, Bapak Ibu kadang eh, apa namanya apa ya, lupa mau ngomong apa. Udah ini dulu. Terus taksonomi sekarang ya. Jadi ini tadi, oh ya, sorry, ini tadi bahwa juga dilihat kontekstualnya. Kapan ini? Tadi yang saya ngomong ditulis tahun berapa? Mosok contoh-contoh itu akan terlihat nanti. Penulisnya itu tahun berapa itu akan terlihat seperti penggunaan kata-kata jadul gitu. Itu mesti akan terlihat apa ya, seperti kata apa itu nanti konteksnya kelihatan. Kalau di generasi apa, Gen Z juga akan kelihatan nanti kata-kata yang muncul apa, kan berubah menjadi begitu. Kalau menjelaskan ada spill, jadi spill. Terus kalau apa namanya alay, lebay, gitu-gitu itu loh. Itu kan akan ketahuan nanti generasi apa gitu. Tulisan-tulisan ini itu terus jadi kapan? Nggak mungkin itu diklaim tahun 60-an kok ada alay, lebay, terus cemen gitu tuh nggak mungkin lah. Nggak mungkin skena, skena style gitu nggak mungkin. Kalau dulu kan cutbray style, sekarang skena style itu akan ketahuan itu dari generasi kapan gitu. Ya gitu. Terus juga yang kedua adalah taksonomi Bloom ini ya. Taksonomi Bloom untuk critical reading yang versi revisi ya. Ini taksonomi Bloom ya, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, sekarang ini apa namanya, untuk critical reading dapat diterapkan juga seperti ini. Mengingat, mengidentifikasi informasi faktual dalam teks, memahami, menangkap isi yang eksplisit, menghubungkan, mengaplikasi itu menghubungkan konsep dengan teks dan contoh-contoh dalam situasinya. Apakah penulis itu ada memberikan contoh dengan situasi seperti itu, gitu loh. Contohnya jangan-jangan beliau mengklaim tahun 60, contohnya kok tahun ini. Nggak bisa gitu ya. Itu harus nanti bisa dilihat. Menganalisis juga komponen teks dengan hubungan antar bagiannya dianalisis, mengevaluasi kualitasnya, validitasnya, ataukah valid enggak informasi ini, beliau wawancara dengan siapa, sumber datanya siapa, gitu. Terus signifikan teksnya itu gimana. Terus mencipta ya ide pengetahuan lain yang membentuk perspektif baru. Nah, Bapak Ibu, kalau kami ini kan kalau di critical reading, lah critical reading ini kalau di mahasiswa kami itu sudah disuruh nanti bisa ditampilkan kayak di reels di ini gitu. Jadi ini sekarang itu kan harus mencipta ya, tidak harus mengkritisi ada teksnya, tetapi bisa juga teks itu sudah ditampilkan teks hasil kritisi itu
tulisan dia itu sudah kita tampilkan di terutama SMA ini sudah bisa SMA ke atas itu sudah di Mencipta Creation itu sudah kita karya-karya anak tidak hanya sekedar mengkomunikasikan di kelas tapi sudah kita bisa share di sosmed atau grup kelas seperti itu. Nah, ini critical reading sebagai dialog ya, yaitu dialog antara pembaca dan penulis. Yaitu tadi bisa marah-marah penulis kalau tidak sesuai dengan ini ya, apa yang maunya apa gitu, karena beda ideologi, beda ini semuanya bisa lah ya. Terus bisa gugat-gugatan juga ini ya, kalau tidak sesuai itu bisa seperti itu, tulisan ilmiah tapi bisa nanti dikonter dengan buku ini, dikonter dengan buku ini gitu. Terus teks dan konteksnya antara teks dengan teks yang lain, jadi dikonterkan bisa critical reading itu kalau di buku ini gini, tapi di buku ini dia menyatakan begini, begitu ya. And other books says that gitu atau said that ini begini-begini gitu. Jadi bisa mengkonterkan atau tekstualitasnya dengan teks lain gitu bisa dengan interteksnya. Terus pembaca dengan pengetahuan lama dan baru lah ini. Apakah gitu loh. Karena kadang dialog internal pembaca dan pengetahuan lama dan baru itu tergantung juga pengetahuan dan knowledge-nya penulis, pengetahuannya, experience dan pengalaman hidup yang atau latar kebudayaan penulis itu akan mempengaruhi. Gitu. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, dialog ini diperluas untuk mencakup dialog antara teks akademik kontemporer dengan sumber-sumber pengetahuan Islam tradisional yang lain ya. Itu silahkan ini bidang Bapak Ibu. Nah, ini yang critical reading dalam perspektif Islam mungkin ada tauhid ya, amanah, adab, wasatiyah, istihad gitu ya. Itu silahkan nanti dikembangkan sendiri. Terus juga ada integrasi critical reading dengan epistemologi Islam. Silahkan nanti dipelajari sendiri. Kan ini ada nanti dosen-dosen yang lain yang mengajarkan ini ya. Nanti silahkan disimak dengan dosen filosofi. Ada pelajaran filsafat. Do you got the filsafat? Yes, Prof. Yes, Prof. Filsafat Barat, Timur atau apa? Mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai ini, Prof. Oh iya, filsafatnya Rasulullah. Islam. Rasulullah mulainya. Iya, kalau saya maaf ya. Nanti siang, Bro. Dalam nanti siang. Oh, Pak Samsul. Setelah itu, Prof. Kalau iyalah Bapak Ibu, alhamdulillah saya filsafatnya itu dapat filsafat timur. Jadi Nabi Konghucu. Saya sekolah dulu mempelajari Nabi Konghucu, Yin and Yang gitu. Jadi karena pengajar saya itu kebetulan pendeta Konghucu coba. Waduh. Saya di kelas itu 5 orang ini sharing about filsafat. Jadi bagaimana kami di kelas itu kan beliau adalah pengajar, tapi karena teman-teman saya Muslim dan walaupun itu di universitas negeri, teman-teman saya itu Muslim, 5 orang tidak ada satupun yang mau mendengarkan penjelasan profesor saya itu. Mesakkan akhirnya saya, ya Allah Prof, saya itu yang sampai saya aja Bu. Sampai saya Gimana? aja Bu. Gimana? Sampai saya aja enggak, Prof. Sampai saya aja enggak. Siapa yang sahadat? Ini kan pengetahuan, bukan kok mau login itu Lisan itu sahadat lagi. Bukan, jadi gini, beliau itu juga mengajarkan bahwa, bukan mengajarkannya, memberi informasi, kan it's depend on the writer, tergantung writernya, lah writer saya itu adalah pendeta Konghucu, lah filsafatnya kan ke filsafat Konghucu, ya masuk filsafat Islam dan sebagainya kan nggak mungkin, jadi ada Epicurus, Nabi Konghucu,
terus ada namanya itu kayak kepercayaan gitu ya, sang alif, apa gitu-gitu semuanya temanku tuh satu pun nggak ada yang mendengarkan coba. Loh, kalau saya itu sebagai reader itu kan harus memperhatikan. Oh, begitu ya. Oh, informasinya begini. Oh, begini gitu kan untuk pengetahuan saya. Saya nggak usah membaca kan dapat informasi. Oh, di agama lain gitu. Beliau itu bahwa seperti itulah ya. Jadi eh, saya ada itu pelajaran lain ya. Tapi ngeri juga, Prof ya. Filsafat itu tuh Gimana? ngeri juga. Ngeri Gimana? filsafat itu. Iya, Filsafat itu tuh ngeri. tapi kan juga nggak apa-apa kalau kita itu sudah memang pribadinya, wah ini anu sombong ini. Pribadinya memang kan pengen tahu aja bahwa di dunia itu ada kehidupannya bermacam-macam. Oh, pikirannya orang bermacam-macam. Oh, seperti apa toh orang yang melakukan apa namanya agama lain itu gitu. Saya memang bersyukur ya setelah membandingkan dengan agama-agama lain itu bagaimana agama lain itu dengan dia kasih mengajarkan kasih di semua umatnya, tetapi kadang di rumah dia KDRT dengan istrinya, tidak menghormati, tidak memberikan hak kepada istri, tidak memuliakan gitu. Jadi saya alhamdulillah ya, kita dirahmati dengan agama Islam itu saya tidak merasa terancam di rumah saya sendiri. Tetapi agama lain bisa terancam dengan suaminya sendiri itu adalah ancaman dalam hidupnya. Beliau hanya keep silent only to keep the harmony, untuk hanya beliau tidak speak up hanya untuk menjaga bahwa oh kita baik-baik saja kok, oh keluarga kita itu baik gitu, hanya untuk itu. Tapi itu hanya kamuflase. Tapi kalau di Islam kan benar-benar gitu loh. Itu aja kan untuk perbandingan, untuk oh begitu ya, ya Allah alhamdulillah gitu loh saya. Ini kita terberkati gitu, automatically born in Islam. Coba kalau kerja kayak mereka, aduh bener kekerasan, tidak ada nafkah gitu di keluarga itu ada banyak gitu karena memang beliau bukan karena tidak mau masuk Islam tapi mungkin karena belum ada ya. Jadi should be that you have to think ya, harus diperhatikan juga bahwa jangan pernah menjudgment orang ah nggak ngerti Islam gitu. Belum tentu dia nggak ngerti karena memang nggak ngerti itu there is no information. Karena belum ada informasi yang memberikan pemahaman bahwa Islam itu begini loh, gitu loh. Ya, sekarang jangan mudah menjudgment gitu. As you are a doctor to be ya, sebagai seorang dokter nggak boleh sekarang harus aku sendiri yang baik, enggak. Mereka itu belum baik atau di menurut kita tidak baik karena belum mengerti about the information baik itu gimana. Oh begini itu gimana? Nyatanya sekarang artis-artis Hollywood, artis-artis manapun, American, it could be American, Europe dan semuanya itu kan berlomba-lomba masuk karena memang dulu dia kan kita difitnah ya di sana. Terus setelah ngerti kebenarannya, mereka kan udah kayak begitu. Pangeran Charles saja sekarang diisukan masuk Islam, kok gimana coba? Kan sudah ini, sudah di Istana Buckingham itu kan nggak pernah ada sih. Mereka itu kan kayak Lucifer anu gitu loh, ideologi gitu ya. Ya saya itu kadang macam-macam ya, ning YouTube itu tak delok ideologinya kegelapan Lucifer itu seperti apa, simbolnya gini. Jadi Bapak Ibu simbol ini loh, simbol ini, ini, ini loh. Ini bahaya loh. Ini simbol anu, simbol setan. Ini kalau dibalik gini, kan pada TikTok Velocity, Velocity itu setan. Sekarang itu banyak gitu-gitu. Kalau kita nggak ngerti kan ikut-ikut gitu loh. Ya itu karena Sampai kan ada pun yang begini. Terlanjur, gimana? Prof. Terlanjur loh. Yang mana? Itu memang anu untuk Lucifer, pangeran kegelapan yang Yahudi ini, yang memang Lucifer setan, pengabdi setan, itu pengabdi Teori setan. aja. Pernah lihat Mongol wawancara? Ya, Mongol. Prof. Nah, Prof. Mongol itu Oh, memang ada sigel-sigel itu yang nanti bisa dipelajari gini. Kalau Bapak Ibu mempraktekkan, ini kan kita lepas ya. Ini bukan talking about religion, it is talking about information. Sigel-sigel itu kalau kita praktekkan, kita itu umpamanya wong Jawa itu kecil loh di depan apa namanya ideologi Lucifer itu.
Kalau kita kan di pesugihan itu sehari 1 juta itu luar biasa gitu loh. Iya kan? Pesugihan. Do you know pesugihan? Ya, Prof. Ya Prof. kalau di Jawa kan ya ada. Kalau di Jawa Barat Pak Iwan ada nggak pesugihan? Ada banyak. Sesuguh Lah disebutnya, itu sesuguh. kan hanya kayak 50.000, 1.000 gitu kan? Mm-mm. Kalau di sana enggak, Pak. Bisa menurunkan dengan sigel ini, dengan beberapa malaikat kegelapannya itu, dia bisa ngasih sehari itu 1 miliar, bukan kecil ecek-ecek kayak pesugihan wong Jawa gitu, enggak gitu loh. Aduh, ya cuma 50.000, 10.000 Lah ya, itu Prof. kecil, Pak. Itu kita dianggap ecek-ecek gitu loh. Di sana dia bisa membuat sigel ini lintang utara gini, jangan dikira mereka itu tidak belajar astronomi. Kalau kita kan cuma mau melihat hilal sudah nampak belum gitu. Sana lebih, Pak, lebih parah. Bintang utara di sisi sana sigelnya ini gini dibuat tanda gitu, hanya gini-gini itu loh. Goreng ini tok, itu dia bisa. Itu, jadi dengan ritual-ritual mereka itu jangan dikira dia tidak perkasa, dia menggunakan itu gitu. Yang sampai ke Nazi, ke ini itu simbol juga itu nasi itu, simbol mereka itu. Dia juga punya pangeran-pangeran kegelapan dengan berbagai nama itu yang kalau dia panggil ada Baphomet, ada ini segala macam itu, Masya Allah, aku tuh seringnya kadang itu apa ya, timbang nganggur lah delok-delok itu YouTube itu. Gimana? Iya, itu kan sudah tiap hari saat. Tapi bukan gitu bahwa Allah itu gitu loh. Biar kita belajar tidak mudah disesatkan orang. Kalau ada simbol-simbol gini kita udah tahu gitu loh. Bukan kok mau apa-apa. Jangan menutup apapun gitu loh. Agama agama kita lah. Mosok ya akan semudah itu untuk dipengaruhi gitu loh. Iya. Oh, kalau Kalau yang begitu. nggak tahu, kalau Iya, yang nggak kalau tahu simbol-simbol ini, kemudian kita menggunakannya gimana itu, Prof? Kita sering pakai. iya, memang itu. Jadi kan nanti kan kayak kita udah larang anak kita nggak usah nak, ini nanti gini gitu loh. Kan setidaknya kita tidak larut, tahu gitu loh Bun. Itu kan tahu simbol-simbol kayak gitu. Banyak kok katanya simbol ini segala macam. Walaupun tidak se ekstrim itu, tapi kan kita tidak melakukan gitu loh. Kalau simbol-simbol yang di sosmed yang ini tuh ternyata gitu loh sign ya. Karena simbol-simbol kayak ini apa terbalik gitu loh. Itu juga setan. Kalau kalau yang itu loh salib terbalik panjangnya itu ada salib itu kadang lihat ya, kan kemarin paus barusan meninggal. Ada yang paus-paus yang lain atau apa namanya kardinal-kardinal itu ada yang sini sini panjang ke sini itu salah. Harusnya kan sini sini gitu. Itu salah karena kalau yang panjang itu salibnya apa batang salibnya yang di atas itu dia udah penyembah setan gitu. Oh banyak hal yang kita jadi kadang apa ya? Kan Allah itu memberikan pengetahuan ini ya, apa namanya, media itu memberikan informasi, biar kita juga tahu lah, tidak kagetan, orang gumunan gitu loh, biar ngertilah informasi-informasi gitu, gitu. Itu disebutnya fiqhul ihtilaf, Prof. Dalam, Ya disebutnya itu fiqhul ihtilaf. ya, ya Pak, Bapak yang lebih tahu itu. Mau disebut apa silahkan ditulis juga boleh itu untuk Ya. mengkonter-konter itu. Walaupun Bapak nanti mesti dihujat banyak orang gitu, karena kebaikan itu toh Pak ya, ganjarannya surga. Tetapi kalau Amin. kalau tidak mau kebaikan kan ganjarannya cuman toh Pak beli teh gitu, gore itu apa jenenge apa namanya gelas plastik gitu kan. Hmm. Ya, memang kita ini sedang melawan kekuatan yang seperti itu, tetapi perlahan-lahan kalau kita bisa menerangkan, bisa ini segala macam, lah kan seperti coklat, seperti Valentine, sebenarnya mereka kan idolakan uang kan, dagang kan, gitu kan, kan mata satu uang gitu itu loh ya, yang dolar, yang apa itu memang biar ada, karena dengan ada itu perdagangan coklat, perdagangan apapun itu kan laris gitu loh. Sebenarnya itu banyak hal yang behind the scene yang perlu kita kaji juga gitu. Ini kan pikirannya high student. Karena pikiran high student itu harus aneh-aneh gitu loh. Jangan kok terus
ya baik-baik saja itu sudah kodrat, udahlah gitu loh. Tapi kan tidak akan terkontaminasi dengan cuman ngomong sedikit aja. Masya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kan nggak harus se ekstrim gitu loh, bahwa oh di dunia ini tuh ada yang lain gini. Oh ngono toh, oh wong liya ki ngono toh. Alhamdulillah kita tetap istiqomah gitu. Tapi ada macam-macamnya wong alam dunia ini gitu. Jadi mereka ritual-ritual yang kayak Kagetan, bro. pesugihan itu, ya. Kagetan. Ojo Kagetan. kagetan karena dek lain ora digebrak ya, jadi kaget. Karena memang hidup itu tidak steril ya nak ya, gitu ya. Hidup itu tidak hanya baik-baik saja, tidak steril ya nak ya, gitu. Hmm. Harus Hidup itu jangan berat. kagetan, ojo gumunan gitu, nggih gitu. Gitu. Ben karo aku wis mbah tak kayak aneh-aneh yang alam dunia ngono ya gen ngerti nek dunia ki aneh-aneh gitu ya. Biar semakin pusing nanti. Gitu. Terus ini yang biasa zaman dulu itu pendekatan SQ3R gitu ya. Ini sulit research review ini sudah biasa sih dengan survei. Biasa kan kita itu buku niki buku apa toh tujuan kontennya buku ini apa, terus Bapak Ibu kan biasanya ini tuh buktinya apa, klaimnya apa, asumsi penulis apa, terus dibaca, terus di recite ya, kadang dikutip juga, terus di review. Ini biasa ini zaman dulu, tapi zaman sekarang juga boleh lah. Terus teknik anotasi kritis, Bapak Ibu harus menggarisbawahi apa yang ditulis, argumen utamanya apa, buktinya apa ya. Semuanya harus ada bukti kalau mau mengutip. Kan ini untuk tujuannya critical reading itu kan untuk Bapak Ibu nge-review nanti. Nge-review mau yang dijadikan rujukan itu buku apa gitu loh. Biar pas gitu ya. Lah masa aku ngomong ini terus tujuannya apa ora dikasihkan kok iki ngopo ta Ibu iki ngomong ngopo ngono ya. Berarti maksudnya itu biar ngono loh ditekok-tekok kayak gitu ini bukunya apa tenan ora toh gini gitu loh. Engko gen cocok karo rujukane apa ora gitu. Ya, gitu. Terus analisis retorik kritis. Apa ini nanti tak kayak ini aja. Nanti saya bagi aja ya. Iya, Prof. Nggih, Itu Prof. aja Ya, lah. Prof. Prof, Gitu izin aja. tanya, Prof. Hah? Izin tanya boleh. Itu sering saya Bayar. dengar. Gimana, Pak? Yang itu, Prof. Sitasi itu sebenarnya maksudnya apa, Nji, Prof? Gini, Sitasi Pak. riset, Nji. Jadi gini, Bapak itu kan tidak boleh ngomong sendiri, takutnya itu argumentasi atau tadi loh, hanya apa tadi? Tidak ada fakta, opini. Takutnya itu hanya opini. Kalau Bapak itu ngomongannya sebagai high student sudah podo karo gini loh. Saya menyatakan ini, menyatakan bahwa anak apa ya namanya? Muslim itu harus istiqomah. Istiqomah itu juga terdapat di penelitian ini bahwa Muslim itu istiqomah. Pendapat ini di buku ini, penelitian yang lalu ini begini gitu loh. Jadi Bapak itu ora gur kayak daydreaming ngono, ora gur kayak ngomong lindur apa gitu, tapi ini benar-benar bahwa pernyataan Bapak ini sekarang kalau ngomong itu udah didukung oleh data-data dan fakta-fakta yang lain dan tidak hanya satu dari berbagai penjuru, baik itu penulis A, B, C, D, penelitiannya A, B, C, D gitu, Bapak semakin kuat. Wah, pikiran wis podo karo jurnal kae, karo iki karena bukti-buktinya gini gitu. Jadi karena kadang kan gini, kan tidak cukup satu, kadang kan di disertasi itu mengutip ini koma, pendapatnya ini juga koma ngantek limo gitu loh Pak. Itu karena memang 5 orang itu menyatakan yang sejalan dengan Bapak. Terus penelitian orang ini juga sejalan gitu. Jadi sitasi kenapa harus dituliskan ini, diginikan ini bahwa ini aku ya orang ngarang dewe, aku tuh ya nyontoh gitu loh, orang sakarepku dewe gitu. Nggak boleh sakarepku dewe gitu. Nggih. Jadi gitu Pak. Ternyata belum tahu toh alhamdulillah saya ada gunanya, Masya Allah. Prof, ini bermanfaat sekali, Prof. Karena kalau melakukan itu nggak ngerti maksudnya kan ngopo ngono ya Pak ya. Ya itu karena belajar tuh harus ngerti mak tujuannya ki ngopo tau gitu loh gitu. Kok dadi S3 barang ya ngopo ngono ya.
Ya gen pikirane gen beda-beda no lho. Gen ora kok baik-baik saja donya aman ngono enggak. Gen aneh-aneh pikirane gen rada mumet-mumet sithik. Wong urip kok gur datar kan kadang perlu tantangan, challenge gitu loh ya. Orang S3 itu anu, karena butuh challenge gitu loh, kurang kerjaan. Jadi S3 lah ngono. Jadi bapak ini, ibu ini sudah kurang kerjaan gitu loh. Uripe ngopo kok monoton ngene padha-padha nunggu mati mbok yo berbuat banyak gitu loh ya. Mosok gelare gur siji padha mati ini yo S2, S3 ngono. Engko ya profesor barang ngono padha matine. Tapi kan mati Amin, amin. iya, mati ini kan pengalamannya oke nah loh. Oh, S3 ngono kuwi to bulan wes iso aku ngono. Malah profesor itu Masya Allah, niku dadi gur uripe yang arsine kerjaan. gur oh, oh ngono gitu. Oh, gitu. Gur AO ngono kuwi. Gitu. Gen ora stresan gitu loh. Nek koncone ngene iki ya sabar gitu loh. Orang itu ati ya di challenge. Oh, arep ujian deg-degan itu manusiawi. Oh, aku pengen ro koncone, ya manusiawi, rasa digagas terlalu ini. Yo nek tekan aku ya tak melu-melu, ya tak tekok gitu, aja meneng ae, ya. Terus malah anu apa namanya musuhi gitu enggak, tanya gitu. Kok kaya ngandani sapa ae lah. Menarik, Prof. Pak Ini, Iwan Prof. paham nggak Pak Iwan? Tapi paham. Ya, gitu. Bahwa hidup itu semua itu kan punya challenge. Waktunya podo 24 Apa, jam sehari. Gus? Kan Bapak harus juga Mary. Mary itu jealous dengan yang lain. Dia bisa ngerjakan, kenapa aku enggak? Gitu loh. Berarti kan harus nota waktunya ngono. Pak Ihsan tadi juga ya kalau nyopir siapa tadi ya? Pak Iwan apa Pak Ihsan? Pak Ihsan ya kalau nyopir kan Paisan, tapi ya Paisan. wes selesai terus ngikuti. Ngono ki ya enggak apa-apa gitu manusiawi. Engko nek kuliah karo nyopir engko nek nabrak lho. Dadi kan mesake sing ditabrak lho. Boleh nanya, Prof? Gimana Pak Iwan? Ojo ngetes Boleh ya, nanya? ojo angel. Ini saya nggak muncul dulu banyak paparazi, Prof. Kenapa paparazi? Emang Bapak Iya. terkenal? Sorry. Boleh nanya nggak, Prof? Boleh. Boleh. Iya, aku mau nanya ini. Eh, critical reading dengan scanning itu gimana sih hubungannya? Pak, Jadi kalau di satu sisi, scamming itu kan pengen ngerti informasi sesaat buku iki isinya apa, kira-kira gitu loh. Kira-kira buku ini isinya apa? Lah kalau critical itu sudah kita masuk ke situ. Yang nulis ini siapa? Beliau itu siapa? Idenya gini, cocok ora karo aku, ini salah, oh ini menyesatkan, ini gitu-gitu. Sudah dikritisize gitu. Ini wong ki ideologi apa sih nulis kok begini? Dia itu nggak kan alirannya apa? maksudnya Akan gini, tahu Prof. nanti. Muhammadiyah kok Iya, NU nek ketok kok batas siah nganggo apa? Walahul muwafiq Persis, Prof. mutorek Persis. apa ngono ngerti. Itu akan tahu nanti nih nggon teks-teks ngono ngerti gitu loh Pak nganggo apa iya. penutupe pembukaannya apa ngono akan tahu gitu. Jadi nek ngaku NU kok nganggone ngene, nyak Muhammadiyah ngene, wah ketok nanti gitu loh. Kalau scamming cuman gini, oh nulis yang ini, oh mau dia, oh scamming ini, oh dia mau ngene, oh ini NU, gitu tok. Neng kita pakai criticize. Jadi belum Nah, sampai maksudnya gini, Prof. pada dalam Nah, maksudnya gini. Kalau anak-anak NU itu kan biasa mereka critical reading gitu ya, baca kitab ya, detail gitu kan? itu kan ngaji Iya, kita. Ya, kayak Gus Arif gitu, baca kitab sambil baca terus ngerokok tidur. kopi gitu. Tapi kan di satu sisi kita dituntut waktu gitu, bahwa kita harus harus scanning gitu. Lah iya Pak, kan bisa juga. Jadi Bapak kan Hmm. sudah menjawab sendiri. Oh iya, siap, Prof. Kalau ndak kecepatan gitu loh Pak. Gen cepat itu ora diwaca sitok-sitok dari awal tekan akhir gitu. Kecuali baca novel Pak. Kalau ketinggalan satu kalimat gitu kadang sedihnya berkurang gitu walenine. Kalau itu saya mbiyen SMA itu maca novel itu bisa satu halaman tuh tak baleni ping 2, ping 3 gitu karena ceritanya itu menyayat hati gitu loh. Kalau itu sampai kayak gitu. Nah, kalau buku pengetahuan kan kadang males ya menghayati sampai ke situ kalau memang tidak ada passion pengen ngerti ini isinya apa gitu Pak. Jadi harus mendalam untuk menjadikan buku itu referensi kita betul gitu loh Pak. Betul-betul buku ini valid gitu loh Pak.
Ya, iya, iya. valid gitu. Jadi dengan cara scanning monggo. Tetapi kan ada dari scanning itu kita analisis gitu loh Pak. Orang guru ngerti informasinya, tapi dari informasi kita analisis lebih dalam. Ya, paham, Prof. Yang paham nggak paham ya terserah Pak. Enggak. Ya mesti paham lah. Ini kok kejem banget. Mesti Takut paham. disebut nggak paham atau? Dalam? Ya, insya Allah siap. Paham, Iya paham. siapa? Orang metu ngetes tengok ini ya. Ini kan guru sekedar ngekei kerjaan saya gitu aja. Nanti metu nih testing itu disertasinya yang penting ya. Gitu. Gitu. Any other question? Monggo. Sharing. Nggak harus question ini, sharing dulu. Silahkan kalau mau nanya apa gitu, nanya pengalaman gitu aja kan aku wis ngerjakan duluan gitu loh. Apa silahkan. Bapak Ibu, ini kalau di at the linguistic studies, buku-buku puisi, apa namanya itu, gending apa ya namanya ya, kitab-kitab apa ya, kitab-kitab itu juga dianalisis, itu benar seperti Pak Arief itu menganalisis gitu. Itu juga kita gini, eh, cerita rakyat ini gitu aja bisa dianalisis kok. Cerita rakyat ini terjadi di mana, ini aja bisa dianalisis. Itu waktu itu ditulis di zaman apa? Kok jenenge kok iloro gitu loh. Padahal kan dia nggak sakit. Kok jenenge loro gitu. Lah itu kan di zaman apa? Gitu kan nggak mungkin zaman kita gitu loh. Loro blonyo. Kok iso loro di blonyo gitu loh kan kenapa itu kok ngon patung itu loh. Itu aja bisa kita analisis gitu. Tetapi juga itu mungkin ada karya yang nulis itu di serat apa gitu ada serat Centini, serat apa gitu juga ada. Itu kalau mau cepet ya scanning gitu. Kalau enggak ya dibaca detail gitu. Tetapi kalau banyak ya itu tadi dengan scanning gitu. Biasanya seperti itu. Gitu. Kalau critical discourse ini biasanya yang ini, yang kalau di sekolah-sekolah itu ini, ya struktur sintaksisnya apa, leksikalnya apa, semantiknya apa, gitu loh. Siapa yang menulis untuk siapa, dalam situasi apa, ideologinya apa, terus kadang gendernya apa, apakah ini mainstreamer atau dia itu aware gitu, terus analisis efek teks mempengaruhi hubungan sosialnya itu dengan pemerintah, apakah ini pesanan pemerintah ataukah apa gitu itu ada. Ini biasanya ini yang pakai discourse analysis ini. Nih. Nah, langkah-langkahnya ini ya, tujuan membaca untuk apa? Latar belakang tentang topik itu apa? Pertanyaan penelitian yang relevan dengan bacaan ini apa kira-kira gitu. Nah, Bapak Ibu, ini skimming di sini. Metu, Pak. Skimming di sini membaca awal untuk mendapatkan gambaran umum gitu. Gambaran umum aja. Kalau mau ya khusus-khusus ya nanti ada kalimat-kalimat kadang di skimming itu nggak nampak. Harus dilihat lagi. Ada istilah apa toh gitu loh. Kadang seperti itu. Mengidentifikasi tesis utama dan struktur argumen, mencatat kata kunci dan konsep penting. Nah ini kadang kata kunci dan konsep penting itu kadang tidak muncul di skimming itu. Terus ada membaca mendalam, Pak. Ini kan kalau awal aja, jadi skimming itu hanya untuk mengerti informasi awal aja, tidak mendalam, gitu, Pak. Ya, terus ini membaca mendalam gini. Kok yo anu ya, pertanyaannya itu Bapak itu kok yo wis mudeng ae ngono lho. Nek engko tekan kene itu kok yo anu ya, Pak Iwan itu kok ya tahu aja ya kalau nanti sampai sini. Padahal padahal materinya belum diberikan loh. Tahu tuh. Oke. Oh gitu ya? Iya ya, berarti Bapak ini wali ini. Gitu, Kemarin Pak. udah di Rukyah gitu. Oh gitu. Iya, Nanti sama Gus dicatat Arif. lagi. Ya gitu ya Pak ya gitu. Jadi nanti kalau kuliah gitu ya nanya sama dosennya terus nanti tak jedul gitu anunya apa informasinya gitu. Terus ini sekarang pakai mendalam Pak. Kalau mau kritis itu ya pakai mendalam. Jadi ini awal terus mendalam. Ya, mengidentifikasi dan menganalisis argumen utama, bukti-bukti juga harus dilihat
premis apa yang tersembunyi itu behind the scene itu jane arep ngopo toh penulis ini itu mau apa gitu. Kadang kan tidak tersirat, walaupun itu tersirat tapi ada yang tersurat gitu loh Pak. Ya, tersirat. Ada yang gimana ya? Behind the scene itu tersirat apa tersurat ya? Makna yang tersirat dan tersurat. Makna yang Sirat, Tersirat. ya, yang Behind tersirat the scene itu tidak tersirat. disurat ya, ditulis tapi Iya. maknanya begini gitu. Ya kok ning kongkon ngono gitu ya, gitu. Jadi gitu. Terus metodologinya gimana, kerangka teoritisnya bagaimana? Ini kadang kerangka teoritis tuh ini loh, teori-teori yang dia pakai itu teorinya sopo baik, itu kan akan ketahuan nanti. Kiblatnya kemana? Ke Nabi Konfusius atau Nabi yang lain gitu. Itu nanti kelihatan. Oh ini diajari wong ajarannya wong anu ini wong apa ya? Agamanya apa jadinya ya? Konghucu ya, agamanya Konghucu. Itu kan gini, coba Bapak Ibu lihat dosen-dosen kan nggak ada yang ngomong gini. Ya karena kan saya punya pengalaman Konghucu gitu loh. Maksudnya itu kan akan terlihat kok ngomongin ngono. Oh sekolah biar diajari Konghucu gitu. Itu kan akan ketahuan gitu ya. Kok nerangannya Konghucu terus gitu. Ya maksudnya itu biar ekstrim gitu loh ya gitu. Terus kritis. Lah ini setelah itu Pak, evaluasi kritis. Lah Bapak Ibu, kalau ada ini tahu ya, nanti kan ada Grammarly itu udah anu sendiri ya. Kalau di laptopnya ada ini loh, ada ini Grammarly ya. Ini ada membenarkan sendiri gitu loh, settingan gitu loh. Nanti kalau nulis tesis, nulis apa itu harus disetting kabeh. Ada Grammarly, ada referensinya nanti pakai Mendeley atau pakai apa gitu loh, gen cepat gitu, pakai alat-alat modern ya gitu. Nah, ini nanti koherensi logis dari argumennya. Ngomong ini kok argumennya ngono nggak logis. Terus kecukupan dan kualitas buktinya. Bukti-bukti apa? Seperti Pak Ihsan tadi, Bu, kenapa harus pakai kutipan? Nah, ini biar kecukupan bukti dan kualitas buktinya itu benar-benar gitu loh, Pak, untuk menjaga quality gitu. Bahwa apa yang kita tulis gitu loh dan apa yang penulis tulis itu buktinya ada gitu valid. Terus mengidentifikasi bias ya. Ngomong ini kok ini bias itu kok angel ya dipahami ya. Maksudnya gini kok dia begitu. Itu bias ya. Jadi kita itu maksudnya gimana toh kadang kan nggak paham ya. Lampus mau coba buku ini kadang ya nggak paham gitu ya. Karena kalau ada bukti yang cukup kita penulis tuh pembaca itu langsung tahu juga. Penulis kalau nanti nulis ya jangan terlalu tinggi ya bahasanya. Yang stupid aja, keep it simple and stupid. Jadi katanya itu yang mengandung kata subjek, predikat, objek, terus keterangan, terus nggak usah terlalu panjang kali lebar kali tinggi. Yang wajar aja, yang mudah dipahami gitu. Tapi kalau nanti dibaca kita sendiri aja bingung, berarti orang lain ya bingung gitu. Berarti direvisi lagi menjadi 2 kalimat gitu, apa 3 kalimat. Membuat paragraf not too long, jangan terlalu panjang ya. Terus paragraf-paragraf dalam tulisan itu ya harus agak sama lah. Ojo siji paragrafnya cilik, yang lain oke gitu, jangan ya. Jadi ya agak seimbang gitu. Dan more than 2 sentences, lebih dari 2 kalimat karena minimal itu kan ya 5 lah kan ada main sentence, major supporting sentence, minor supporting sentence, example, and then closing setidaknya 5 lah 5 kalimat gitu setidaknya. Sisi kritis gitu loh, cara mengkritisi bacaan. Mengembangkan posisi kritis terhadap argumen, implikasi untuk teori dan praktek, mengintegrasikan wacana atau wawasan ke dalam pengetahuan pribadi. Lah, ini kadang kan menginfluence juga. Orang membaca itu kadang kan dari bacaan itu mempengaruhi pribadi masing-masing gitu. Wah kok jadi gembira nih bermaca apa toh? Kok sedih banget nih bermaca apa toh gitu ya. Kok sih menyimpangi bermaca apa gitu kan kadang begitu ya. Kalau sekarang itu tontonan, kadang bacaan kalau anak-anak sekarang kayaknya udah nggak mau membaca sih. Jarang ya yang membaca buku diktat-diktat tebal gitu. Tuh.
Terus perangkat analisis. Nah, ini metriknya ya. Jadi metrik argumennya itu komponennya ada klaim, tesis utamanya apa, dinyatakan jelas enggak, dia itu mau apa gitu loh. Apakah dia implikasinya ada konsekuensi dari argumen ini jika diterima atau enggak gitu ya. Bisa saja malah jadi alirannya merah, aliran kiri atau apa bisa karena pintere sing nulis itu gitu ya. Terus kita terpengaruh. Dan Bapak Ibu, kalau nanti nulis jangan pernah begini ini neng kene sendiri, harus di enter. Enggak boleh sendirian gini itu enggak boleh. Harus di enter. Nah, gitu. Ya, ini enggak boleh dewean yang gini. Harus ini bagiannya dari ini. Membuat peta konsep ya, itu kalau membuat peta konsep itu kan kadang iso mengembangkan itu loh. Kalau nulis buku kok iso membuat peta konsep hubungan satu dengan yang lain, gawe itu ya, iso nanti ngerangkum seperti ini tuh hebat itu ya. Itu orang-orang pesantren itu pinter-pinter kayak gitu kalau kan suruh begitu. Terus jurnal refleksi kritis ya. Terus contoh analisis, ini contoh aja, nanti dibaca sendiri. Ini komparatif penelitian ini dengan ini, nanti analisis Bapak Ibu itu gini, gitu loh. Ini contoh, bukti ini, paradigma, metodologinya, aplikasinya gimana gitu. Sintesis kritis, critical reading dalam manajemen pendidikan Islam, silahkan nanti dibaca sendiri, kesimpulan. Terus daftar pustaka, ini kalau nulis daftar pustaka aslinya tidak begini, aslinya begini. Nanti kan benar ini gini, memang mepet gini Bapak Ibu, terus ada jeda, terus gini, tetapi kadang nulisnya ada yang begini. Gini loh, jadi diginikan. Gini, gitu ya, ada modelnya seperti ini. Kalau ini udah betul, ini udah betul, biasanya ini 1, ini 2, gitu. Nanti seperti itu nulisnya. Seperti itu. Nah, kalau ada merah-merah begini, ini bisa diklik ini kan mana dibetulkan gitu loh, correction ada. Ini udah otomatis di dalam apa namanya teks ini. Seperti itu. Nanti saya share. Mungkin males kon maca ketekan kono. Nanti ya. Nanti kalau Iya, gini ya, Prof. kayak gini-gini ini gini ya. Ini kan sudah nanti tolong kalau ada kayak ini kan sudah ya kemarin kan sudah harus ditelik kayak gitu-gitu itu. Seperti itu. Nah, ini juga tadi udah saya sampaikan ya, ini yang model kuno 8.1 gini. Nanti ikuti saja kalau bikin tulisan di disertasi, ikuti panduan disertasi. Saya hanya ada beberapa macam versi. Nah, ini versi kuno karena ada dosen itu yang menghendaki gini ini. Kalau saya yang versi modern aja lah, nggak pakai titik-titik gini gitu. Itu. Is there any question? Gimana? Udah ya, Izin, Prof. Oke, apa Mbak Fitrian? Penulisan disertasi itu tadi udah disampaikan ada bukunya nanti ya, buku pedomannya ya. Iya, Termasuk penggunaan footnote dan endnote itu juga sudah iya, diatur nih, Prof. iya, iya. Tapi kayu sekarang itu kayaknya nggak pakai itu sih. Kutipannya langsung, inside note, yang langsung. Yang langsung, tapi jangan pakai P gitu ya, halaman atau page jangan pakai gitu. Harus sekarang kan gini, umpamanya ini ya. Ini terus nanti kan Bapak Ibu punya halaman gitu pakai ini, halaman 9 gitu loh. Gini ini. Ya, ini loh. Langsung gini. Bukan pakai gini, ada yang pakai gini. Titik terus halaman gitu loh. 9 gitu. Jangan langsung gini. Komanya nanti Halaman. kutipan itu halaman berapa, terus koma gitu.
Iya, Gitu. soalnya di beberapa tugas kami itu kan sudah mendapatkan tugas ya, police paper dan sebagainya. Itu kan kita juga mengutip, hanya memang kadang ada yang pakai footnote, ada yang endnote kan gitu. Di Ditanyakan, Bapak dosen yang terhormat, Bapak pengennya saya harus menulis seperti apa gitu. Berarti kan, wah ini ngerti banget sih tata tulisnya. Ngono lah. Ini mengikuti sistem kolonial, pakai endnote dan footnote, itu kolonial zaman bahula, ataukah yang sekarang inside note langsung gitu. Karena susah, pakai endnote dan footnote itu susah loh. Kadang kan kita kadang enter gini, di enter footnote-nya masih di sini, gitu kan. Kadang kan halamannya sudah ke enter ke sini, lah kok kutipannya jadi yang dhuwur gini gitu kan. Kan karena itu kan harus anu editingnya juga harus luar biasa itu. Ataukah rata kiri, rata kanan juga tanyakan nanti. Apakah sistemnya itu rata ini, sistem begini, ataukah rata kanan kayak gini terus gitu loh, ya itu. Tapi gini ya, akhirnya kan ngerti, oke pengetahuan dadi mumet. Aduh, sing ngendi ngono malah ya, malah ra ngerti, malah ra apa-apa, asal gawe ngono. Itu Pak Fauzi, akhirnya dadi ngono. As ngerti malah jadi pusing. Ya Tanya, ben Prof. ben pusing, ya ben pusing ya. Jadi kan ngerti, karena ngerti. Oh kok gini gitu. Lek ra ngerti kan rata kok gitu. Karena tanya itu kan juga karena pengalamannya gitu. Ini kok kemayu nih Raja Mak. Tanya, Prof. Ya, monggo terus. Mau Eh, Kak Rus, ayo Kak berarti Rus. berarti Gimana Kak boleh. Rus? Berarti pakai Mendeley itu masih boleh, nggih? Karena kalau pakai Mendeley kan otomatis nanti udah mengurutkan sendiri daftar pustaka, Bu. Iya, nggih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tadi katanya bebas mau pakai yang mana boleh begitu. Sebenarnya Yang mana? Yang mana? Ayo nggak boleh sekarang. Yang mana? Harus jelas dulu. untuk ke standar S3 pakai yang mana? Apakah seperti tadi yang Ibu contohkan atau boleh seperti S2 itu pakai Mendeley, Bu, yang kemarin? Kalau itu nanti tolong di buku anu. Oh, panduan, nggih. Ya, saya takut salah karena kan kadang sudah direvisi Mungkin atau ini apa. masuk ke anu jenengan yang sudah pengalaman untuk menulis disertasi untuk literatur yang apa namanya bahasa Inggris berapa Bu, kira-kira penelitian terdahulu ya Penelitian kalau kita terdahulu mungkin kalau kami dulu kalau di minimal S2 15. kemarin kan minimal 4 nih. Enggak, kalau Oh ya, saya 15 saya untuk udah tahun guru. tahun 1900 saja 15 minimal. Itu tahun 1900, Oh, ini tahun 2000. Maksudnya saya zaman bahula aja udah 15 jurnal. Ya. mungkin sekarang 40 ya Prof. Ya, sekarang 40. Karena kalau mau bagus 40. Iya, karena kan bisa dianalisis kan kalau jumlah 40 kalau pakai alat. Iya. Oke, matur suwun Prof. Nggak usah panik. Kadang juga ada yang nggak ngeliat gitu itu. Oke. Boleh, yuk monggo. Ya, kalau plug pakainya ini kan ada Kutip. di halaman berapa terus plug gitu loh. Kalau nggak pakai halaman itu kadang nggak plug, kadang nggak plug, kadang kalau gini loh. Boleh, kalau ini kan di plug 7 ini mesti plug gitu loh. Di plug 7 itu ada ini plug, tapi kalau tidak itu ya kira-kira di paraphrase sendiri, udah di paraphrase sendiri gitu. Oh, plek Kalau kayak ini gitu kan harus harus plug pakai tanda kutip ya, Prof? dalam. Kalau plek kayak gitu harus pakai tanda kutip Iya, awal-akhir. iya, iya, pakai tanda kutip karena plug Iya. gitu. Mm-mm. Ya, maksudnya kalau mau informasi plug lagi tuh kayak gini gitu loh. Mesti di halaman 8 tuh ada kayak gini gitu. Kalau ini yang golek lagi gitu. Gitu. Apalagi, terus kalau Bapak Ibu wawancara itu juga dikasihkan wawancara tanggal berapa gitu pakai coding boleh. Jadi umpamanya ini ya, terus ini Nekmara ini pura-puranya kan kita wawancara. Itu kan di sini juga boleh dikasihkan gitu. Eh, note of note of interview
tanggal berapa, 9, berapa gitu loh. Terus di note apa gitu boleh juga di coding gitu. Silahkan coding sendiri-sendiri boleh. Tapi nanti kan di glossary, kok glossary apa ya? Penjelasan istilah itu atau itu dikasihkan N sama dengan ini apa-apa itu ada codingnya. Tapi di sini kan nggak usah harus ditulis lengkap kan nggak cukup nanti. Itu coding nanti ada entah di halaman awal atau di akhir atau di lampiran harus dituliskan. Boleh apapun itu kalau kualitatif boleh pakai coding. Apapun nanti di dalam teks kalau ketemu ini gitu itu namanya ini codingnya ada coding. Nanti biar anulah kualitatif atau penelitian yang menjelaskan ya. Nanti kuliahnya karena aku kapten. Soalnya jelas, Prof. Masa, aduh, kepala Gampang. saya membesar ini. Ya kira-kira begitu. Ya nanti kalau enggak kan setidaknya kan bisa kritis nanti. Kalau dosen yang lain gini kok Pak, enggak begitu menurut pengetahuan gini gitu loh. Jadi kan ini membekali pengalaman aja sih gitu. Apa iya gitu. Gitu karena Ibu-ibu Maido itu itu kan memang cenderung detail, Bun. dalam Ibu-ibu itu memang cenderung detail daripada bapak-bapak. enggak bapak-bapak ya ono detail loh. Nanti pitan sini. Prof, waktu Prof, mohon izin jam 1 Ya, kita iya ya. ya. Tadi kan saya kan maunya cuma jam 12:30. Gini ini dosen tuh nek ngomel-ngomel nang ngarep. Ini lali, mbok loro apa ae lali, urung madang ta wis lali. Oke Bapak Ibu, thanks for coming. Nanti saya kasih materinya. Wah ini ya orang ono aku biyen kuliah ini kira ono dosennya nyatet kayak ini kira ono tapi nggak apa-apa. Ngapain saya harus mempersulit gitu ya? Kalau mudah aja bisa kenapa harus sulit gitu ya? Ya biar hidupku mudah juga gitu. Oke, thank you. Close our meeting by saying alhamdulillah together. Alhamdulillah, Hidrobil Alamin. See you next and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, leave me. I want to close first, stop sharing, and leave you alone. Leave you. Di mana ini mau